Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Dalam kesempatan ini, materi kita adalah seni patung. Oke. Ini masih dalam pembelajaran daring kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 yang disampaikan oleh Supriyadi. Para siswa sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran kali ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat mudah diserap dengan lancar. Para siswa sekalian, dalam seni patung ini ada pengertian dan fungsinya. Seni patung adalah cabang daripada seni budaya. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Keindahan ini disebut dengan estetik atau estetika. Tidak terbatas pada bentuk manusia, akan tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Para siswa sekalian, ada beberapa pendapat tentang seni patung. Di antaranya, yang pertama adalah Meike Susanto. Ini tahun 2011. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, yaitu membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Para siswa sekalian, yang kedua adalah Sunarso dan Suroto. Ini tahun 1996. Bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Oke. Ini adalah contoh patung atau seni patung yang terdapat di Kecamatan Bukit Kuning, yaitu Tugu Perjuangan. Para siswa sekalian, yang ketiga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini contohnya. Oke. Bisa dilihat pada layar berikut. Kemudian yang keempat, menurut B.S. Myers tahun 1958, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Oke. Ini contohnya. Ini Garuda Wisnu Kencana yang berada di kota atau Pulau Dewata, Bali. Oke, patung 3 dimensi Garuda Wisnu Kencana. Hampir sama dengan seni lukis, bahwa seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti suku Asmat di Papua yang terkenal dengan patung primitifnya. Para siswa sekalian, ini adalah contoh seni patung dari suku Asmat Papua. Kita perhatikan, ada ciri khas patung primitif ini. Kemudian ini contoh lagi patung primitif dari suku Asmat Papua. Adalah ciri khas juga. Oke, next. Pada masa kerajaan Hindu Buddha di Jawa dan Bali,
banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Oke, ini adalah contoh karya seni patung, yaitu Candi Prambanan. Oke, kemudian ada Borobudur juga. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Ini dia contoh patung bebas. Oke. Next, selanjutnya yaitu secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam. Yang pertama adalah patung sebagai fungsi personal. Kemudian yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Dan yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Oke. Satu persatu kita bahas. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Ini sarana beribadah. Nah, ini dia masjid yang berada di Sumatera Barat ini. Ini adalah karya seni patung yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, dan ini tujuannya adalah religi untuk sarana beribadah. Oke. Next. Kemudian yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Oke. Ini dia patung proklamasi atau tugu proklamasi. Ini untuk mengenang sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Monumen tugu proklamasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Ini fungsi fisik. Ada tugu di Gulis yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ini saja karena di sana banyaknya bambu, makanya ini untuk tugu di Gulis. Kemudian ada lagi tugu bambu Pringsewu, Lampung. Ini dia. Iya. Ini ada di pusat kota, ini ada di perbatasan masuk ke Pringsewu. Ada tugu bambu Pringsewu, Lampung. Next, ada patung tokoh kartun. Oke. Ini pembuatannya dari semen atau dari gips, bisa dipraktikkan cara pembuatannya. Oke, next. Kemudian bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Kemudian bentuk non-figuratif atau abstrak. Di sini adalah bentuk imitatif atau realisme atau representatif, yaitu corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah bentuk imitatif. Oke.
Kita bisa lihat contoh seni patung yang bersifat imitatif. Oke. Next. Kemudian ada bentuk non figuratif atau bentuk abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Oke. Ini contohnya. Jadi tidak sama dengan bentuk aslinya patung tersebut, yaitu bentuk bersifat abstrak. Oke. Atau non figuratif. Kemudian bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahannya yaitu seni patung dapat dibedakan menjadi 4 yaitu bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya dari tanah liat, dari lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun ini mudah dibentuk, tetapi ukurannya sangat kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kemudian di sini ada bahan sedang, artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu. Kayu ini kayu waru, kayu sengon, kemudian ada kayu randu dan kayu mahoni. Ini adalah bahan-bahan sedang atau tidak keras, mudah dibentuk. Kemudian ada benda yang keras. Benda keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati. Nah, ini adalah benda keras. Ada kayu sono keling dan kayu ulin. Bahan keras antara lain batu padas, ada batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Batu pualam itu adalah batu marmer. Ini adalah bahan-bahan keras. Kemudian bahan cor atau cetak. Ini bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, kemudian gip, logam, timah, ada perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Ini bahan-bahan untuk bahan cor atau bahan-bahan cetak. Kemudian alat yang digunakan adalah peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Apa saja? Yang pertama adalah butsir. Butsir itu adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Oke. Next. Kemudian kita memerlukan meja yang berputar, yaitu meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Para siswa sekalian, selanjutnya adalah pahat. Nah, pahat ini adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Ini adalah pahat. Kemudian ada sendok adukan. Sendok adukan itu berfungsi untuk mengambil bahan adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Kemudian alat las karbit atau alat las listrik. Nah, di sini adalah teknik berkarya dalam seni patung. Tadi adalah bahan-bahannya. Dalam berkarya seni, ini proses pembuatannya disebut dengan teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik, antara lain yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat ini yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian teknik butsir. Apa teknik butsir?
teknik membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Oke. Kemudian ada lagi teknik cor. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Ini ada alat yang digunakan adalah cetakan. Oke, ini yang ketiga ya, teknik cor. Kemudian yang keempat adalah teknik cetak. Apa itu teknik cetak? Teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan dari semen. Ini kita membutuhkan alat cetakannya. Kemudian ada teknik unassembling. Teknik ini adalah teknik merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, dari logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda. Ada di sini ada kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, yaitu menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya, berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Para siswa sekalian, ini adalah materi dari seni patung tadi. Kira-kira kalau ada yang belum jelas, boleh silakan diulang lagi dari awal. Mungkin materinya sampai sini saja. Dan ini adalah ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Kemudian dikirimkan lewat link yang akan dikirimkan dalam grup kelas. Yang pertama di sini adalah apa yang dimaksud dengan patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan patung menurut B.S. Mier. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan patung bentuk imitatif. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan bentuk non-figuratif. Dan yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan teknik cetak pada patung. Para siswa sekalian, demikian materi yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.